Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat bergabung bagi teman-teman semuanya yang telah menonton video ini dan saya ucapkan terima kasih. Kami di sini dari kelompok 7 pada materi ekonomi pendidikan yang akan memaparkan tentang cost benefit analisis pendidikan. Dari anggota kelompok kami ada 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Danis Nur Mustafa. Selanjutnya ada Muhammad Badi. Dan yang terakhir ada Alif Surya Firmansyah. Nah, dari ketiga anggota tersebut nantinya akan memaparkan materi masing-masing. Baik, langsung saja beralih ke materi pertama. Dan nantinya berlanjut ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang pertama yaitu cost benefit analysis. Cost dalam bahasa Indonesia dapat diartikan biaya dan benefit adalah manfaat. Secara sederhana, cost benefit analysis dapat diartikan suatu analisa terhadap suatu biaya dan manfaat. Poin yang kedua yaitu cost benefit analysis pendidikan. Dalam pembahasan tersebut, cost benefit analisis pendidikan adalah suatu analisa seberapa besar biaya pendidikan memberikan manfaatnya. Nah, di sini manfaat yang diterima oleh seseorang itu berbeda-beda tergantung dengan tingkat pendidikan yang diterima. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka manfaat yang diterima akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Poin yang selanjutnya yaitu cost benefit analisis pendidikan menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Irianto, cost benefit analisis pendidikan adalah metodologi yang banyak digunakan untuk menganalisa investasi pendidikan. Yang kedua menurut Fatah, cost benefit analisis pendidikan merupakan metodologi yang digunakan untuk mengukur apakah pendidikan merupakan investasi yang menguntungkan atau tidak. Yang ketiga menurut Saud dan Makmun, cost benefit analisis pendidikan adalah penentuan besarnya investasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan hasil, keuntungan, atau efektivitas yang diperoleh. Nah, dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa cost benefit analisis pendidikan adalah suatu pendekatan untuk mengukur apakah pendidikan memberikan nilai manfaat atau tidak. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan tentang biaya pendidikan dalam cost benefit analysis. Menurut Irianto, konsep biaya pendidikan itu ada 2 hal penting dalam kajian cost benefit analysis, yaitu total cost dan unit cost. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah total cost. Total cost itu adalah biaya pendidikan secara keseluruhan. Nah, biaya pendidikan yang diperuntukkan dalam total cost itu seperti gaji pendidik, gaji tenaga kerja administratif, dan bahan habis pakai atau bahan penunjang KBM, kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan ekstra yang dikeluarkan dalam 1 tahun anggaran. Yang selanjutnya ada unit cost, yaitu biaya satuan peristiwa. Nah, maksudnya adalah ukuran yang menghargai seberapa besar uang yang dialokasikan oleh sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh dalam menempuh pendidikan. Maksudnya itu biaya yang keluar dalam unit cost ini digunakan untuk keperluan seberapa besar uang yang dialokasikan untuk menunjang prestasi siswa seperti ekstra, tryout, olimpiade, dan lain-lain. Terima kasih. Saya kembalikan untuk dilanjutkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan cost benefit
analisis dalam mengukur biaya pendidikan. Menurut Irianto pada tahun 2013, pengukuran biaya pendidikan terdapat dua pendekatan. Tergantung pada cakupan yang akan dihitung. Yang pertama yaitu pendekatan makro yang merupakan analisis secara total biaya pendidikan suatu negara. Pendekatan makro berfungsi untuk membuat kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan suatu negara. Lalu yang kedua yaitu pendekatan mikro yang menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total cost dan jumlah biaya satuan unit cost atau unit cost. Biaya satuan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah, yaitu per unit dan dalam jangka per tahun. Untuk menghubungkan antara total cost dan unit cost dapat dimulai dengan rumus sebagai berikut, dapat dilihat dari slide tersebut. Untuk menghitung total cost yaitu E sama dengan TS plus NTS plus PM plus SS, yang mana E sebagai total cost, TS sebagai gaji pendidik, NTS sebagai gaji tenaga administratif, PM sebagai bahan-bahan ajar pendidikan seperti ATK, media belajar, laboratorium, dan bahan habis pakai. Dan yang terakhir yaitu SS, yaitu sebagai biaya kegiatan seperti ekstrakurikuler, penerimaan siswa baru, serta rapat. Lalu yang kedua yaitu untuk menghitung unit cost. Ada rumus E per N sama dengan UC sama dengan TS per N plus NTS per N plus PM per N plus SS per N. Yang keterangannya tersebut dapat dilihat di atas. Yang berbeda hanya UC dan N, yang mana UC sebagai unit cost dan N sebagai jumlah siswa terdaftar. Lalu selanjutnya yaitu cost benefit dapat memberikan beberapa manfaat dalam proses perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu salah satu fungsi administrasi pendidikan adalah budgeting atau penganggaran. Nah, budgeting adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan perincian keuangan membiayai kegiatan pada periode anggaran. Menurut AMTU pada tahun 2011, keberhasilan anggaran untuk mendukung tujuan dapat ditentukan dari sejauh mana anggaran dapat memenuhi fungsi-fungsinya. Hal ini terlepas dari sistem penganggaran yang direncanakan dengan baik. Nah, dalam cost benefit analysis, konsep anggaran dapat memenuhi fungsi-fungsinya merupakan bagian dari efisiensi anggaran. Untuk menjadikan anggaran efisien, maka sistem penganggaran yang direncanakan harus merujuk pada data hasil analisis. Apakah biaya yang pernah dianggarkan sudah memberikan manfaat yang seimbang. Lalu yang kedua yaitu sebagai pemberi informasi kepada para pengambil kebijakan dalam mengambil langkah strategis guna mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan biaya pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan. Dengan melakukan cost benefit analisis, maka para perencana pendidikan dapat mengambil kebijakan yang terkait pada proses penganggaran pendidikan, memprediksi biaya pendidikan di masa yang akan datang, dan meningkatkan efisiensi kegunaan sumber daya. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengevaluasi secara kritis kebijakan-kebijakan pendidikan yang menyerap dana sangat besar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemanfaatan yang dihasilkan dari sejumlah biaya yang diusulkan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu cost benefit analysis mampu menghasilkan sudut pandang berbasis data terkait hal-hal yang akan dibahas. Cost benefit analysis merupakan teknik-teknik yang bisa menimbang suatu biaya dan manfaat dari setiap resiko yang berpotensi terjadi. Dengan begitu, sekolah mendapatkan hasil yang paling memuaskan. Sementara itu, dari sudut pandang biaya, sekolah dapat menjadi lebih efisien. Terima kasih saya sampaikan kepada
para audien yang telah menyimak. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan tentang materi cost benefit analysis dari kelompok kami. Apabila kekurangan dan mohon dimaafkan, karena semata-mata yang benar hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.